Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Pemirsa, masih ingatkah Anda Presiden Prabowo melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari Rabu 17 September yang lalu? Ya, ada menteri yang berpindah jabatan, ada juga wamen yang mendapat jabatan tambahan. Dan ada juga sejumlah tokoh yang baru saja bergabung di kabinet. Apa yang menjadi pertimbangan Presiden? Jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Indarmawan Hadade akan membahasnya dalam segmen khusus Apa Kata Istana. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, iyalah, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Mas, Main bola ini kita ganti pemain dengan harapan ya kita akan bisa memenangkan pertandingan kan begitu. Bulan pemerintahan Presiden Prabowo terhitung sudah 3 kali Presiden melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Kalau 2 minggu lalu kita sudah dikejutkan dengan beberapa menteri yang di-reshuffle, serta adanya kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Presiden kembali membuat kejutan di Rabu 17 September kemarin dengan melakukan perombakan jilid 3 serta adanya transformasi di Kabinet Merah Putih. Apa alasan Presiden dan apa kata Istana soal ini? Selengkapnya bersama saya, Elisa Sinaga. Rabu pekan lalu, Presiden Prabowo kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih serta mengisi kekosongan kursi setelah sebelumnya Presiden mencopot Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Publik pun dikagetkan dengan dilantiknya Jenderal Purnawirawan TNI Djamari Tjaniago oleh Presiden sebagai Menko Polkam yang baru pada Kabinet Merah Putih menggantikan Budi Gunawan. Usai dilantik, Djamari mengatakan bahwa dirinya sudah sering berkomunikasi dengan Presiden soal posisi Menko Polkam ini. Menurut Djamari, Presiden berpesan agar kabinetnya terus melakukan perbaikan terutama di bidang keamanan. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. tantangan terbesarnya sekarang apa, Pak? Kemarin belum penunjukan. Kenapa? Komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, pertama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu. Nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan. Jika dibandingkan dengan karir militernya, karir politik Djamari memang cukup terbilang minim. Namun Djamari Tjaniago pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI. Kalau berbicara dengan hubungan Djamari dan Presiden Prabowo Subianto, ini cukup dibilang unik lantaran pada 21 Agustus 1998 Djamari menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira yang menjalankan penjatuhan hukuman pemberhentian dari Dinas Keprajuritan terhadap mantan Pangkostrat saat itu, Prabowo Subianto.
27 tahun kemudian, siapa sangka? Selain dilantik menjadi Menko Polkam, Jamari Caniago bersama mantan Wakapolri Ahmad Doviri yang juga dilantik menjadi penasihat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian dianugerahi Jenderal Kehormatan oleh Presiden Prabowo. Selain itu ada beberapa catatan penting pada reshuffle minggu lalu, di mana ada pergantian jabatan dari Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara pada Kabinet Merah Putih, kemudian dicopot oleh Presiden Prabowo. Dan pada kesempatan yang sama kembali dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, menggantikan Dito Aryo Tejo yang dicopot Presiden pada 8 September lalu. Satu lagi catatan penting yang cukup mengagetkan publik pada reshuffle minggu lalu, di mana Wamenkom DG Anggara K. Prabowo mendapat jabatan tambahan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Badan ini dahulunya merupakan kantor komunikasi Presiden yang dipimpin oleh Hasan Nasbi. Dengan masuknya Anggara K, otomatis memberhentikan Hasan Nasbi dari jabatannya. Tapi apa perbedaannya antara kantor komunikasi kepresidenan dan Badan Komunikasi Pemerintah? Yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menilai bahwa adanya transformasi dari PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah dan dipimpin langsung oleh Wamenkom DG Anggara K. Prabowo lantaran Presiden ingin memperbaiki komunikasi internal di Kabinet Merah Putih. Jadi tampaknya Presiden memandang bahwa ada problem komunikasi kebijakan maupun komunikasi politik yang perlu di-tackle, diperbaiki segera. Karena itu kemudian ada 3 line komunikasi yang sekarang muncul. Lewat Pak Angga Raka Prabowo, lewat KSP Mas Kodari, dan lewat yang selama ini sudah ada, lewat lembaga kepresidenan yaitu Mas Pras. Iya. Apakah ini akan efektif atau tidak, nanti harus kita lihat beberapa bulan ke depan ya. Tetapi paling tidak dengan ditunjuknya Angga Raka Prabowo, itu harusnya bisa memperbaiki apa yang disinyalir selama ini bahwa ada problem komunikasi di internal, terutama antara PCO sama lembaga kepresidenan. Ya. Jayadi menambahkan adanya perombakan Kabinet Merah Putih pada Rabu lalu dinilai sudah tepat. Menurut Jayadi, 2 kali perombakan kabinet di awal September dan pekan lalu menjadi respon cepat Presiden menanggapi tuntutan masyarakat dalam aksi massa yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Yang 2A maupun 2B sekarang menurut saya itu memang salah satu yang menonjol adalah respon Presiden terhadap tuntutan masyarakat yang mengemuka secara sangat keras pada protes atau demo besar akhir Agustus awal September lalu gitu. Kan yang dijadikan tuntutan masyarakat itu kan pertama soal ekonomi ya. Nah itu dijawab antara lain dengan pergantian Menteri Keuangan. Yang kedua ada soal-soal yang terkait dengan keamanan. Nah, itu dijawab dengan Menko Polkam yang diganti. Perombakan jilid 2 dan jilid 3 ini memang bisa dibilang cukup besar-besaran. Presiden seakan ingin memberikan pesan bahwa siapa saja yang tak memiliki kemampuan untuk menangani persoalan negara bisa diganti kapan saja. Adapun usai Erick Thohir dilantik menjadi Menpora, kursi Menteri BUMN pun kosong. 2 hari setelahnya, Wakil Menteri BUMN yang juga merupakan COO Danantara, Doni Oskaria, ditunjuk menjadi PLT Menteri BUMN.
Akankah kursi Menteri BUMN diisi oleh tokoh yang kembali mengejutkan publik? Ataukah benar isu yang beredar bahwa Kementerian BUMN akan dilebur ke Dayaan Agata Nusantara atau Danantara? Elisa Sinaga dan juru kamera Indarmawan Hadade, jurnalis NTV, melaporkan.